Di dalam kubur itu ya, seseorang sudah mengetahui kelak tempatnya di mana ya. Apakah dia akan masuk ke dalam surga, apakah dia akan masuk ke dalam neraka. Sehingga selama penantian itulah ya, mereka akan merasakan yang namanya nikmat kubur dan siksa kubur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, kembali berjumpa dengan saya di channel Fakhrul Zaini Al-Alabi. Insyaallah pada kesempatan ini saya akan sedikit membahas tentang fitnah kubur ya, atau ujian di dalam kubur. Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani dalam kitab beliau Kashful Gummah bi Ahwalil Mauta wal Barzahi wal Qiyamah, ini kitab beliau ya. Di dalam kitab tersebut beliau mengutip keterangan dari Imam Al-Ghazali rahimahullah yang menjelaskan beberapa keadaan seseorang ketika ditanya oleh malaikat di dalam kuburnya. Beliau menjelaskan, ada di antara manusia yang mereka gentar dan takut ketika menjawab pertanyaan malaikat karena salah i'tikadnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak kuasa atasnya berkata Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Nah, di sini kita ketahui bahwasanya apabila i'tikad kita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala itu salah, maka akan menyebabkan kita kesulitan kelak ketika ditanya oleh malaikat, "Marabbuka?" siapa Tuhanmu ya. Nah, kalau orang kafir, orang munafik ya, itu jelas ya, mereka akan kesusahan untuk menjawab pertanyaan ini ya. Tetapi orang Islam pun ada juga yang kesusahan ya, ketika salah etikatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Seperti orang-orang yang berpandangan Allah itu mempunyai jisim ya, seperti mempunyai tangan ya, mempunyai kaki dan lain sebagainya ya. Nah, ini nanti mereka akan kesulitan ketika menjawab pertanyaan malaikat, "Marabbuka?" siapa Tuhanmu ya, karena salah etikatnya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada pula mereka yang tidak bisa mengatakan Muhammadun Nabi, Muhammad Nabiku ya, karena tidak mau melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW, juga membenci atau memusuhi ahli kerabat Rasulullah SAW. Maka mereka ini akan kesusahan kelak mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW ketika ditanya oleh malaikat di dalam kubur ya. Bahkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan bahwa seorang mukmin akan ditanya oleh malaikat tentang Nabi Muhammad SAW. Lalu seorang mukmin itu menjawab bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh malaikat diperlihatkan baginya tempat tinggalnya di dalam neraka ya. Kemudian kata malaikat, "Ini tempatmu di dalam neraka, kami gantikan ya dengan surga ya." Maka dibukalah gambaran tentang keadaan di dalam surga ya. Dan begitu pula ketika yang meninggal itu adalah seorang kafir atau munafik ya, maka ketika ditanyakan kepada mereka itu ya, siapakah orang ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, mereka mengatakan, "Aku tidak tahu, aku mengatakan seperti orang-orang dahulu mengatakan ya." Maka diperlihatkan oleh malaikat kepada mereka itu ya,
tempat tinggalnya di surga ya. Lalu kata malaikat, ini tempat tinggalmu di surga, kami gantikan sekarang tempat tinggalmu adalah di dalam neraka ya. Diperlihatkanlah neraka kepadanya ya. Nah, oleh karena itulah di dalam kubur itu ya, seseorang sudah mengetahui kelak tempatnya di mana ya. Apakah dia akan masuk ke dalam surga, apakah dia akan masuk ke dalam neraka. Sehingga selama penantian itulah ya, mereka akan merasakan yang namanya nikmat kubur dan siksa kubur. Kenapa? Karena mereka sudah tahu tempatnya ya. Orang mukmin dia akan mendapatkan kenikmatan di dalam kubur ya. Dia dalam keadaan senang ya. Dalam keadaan senang karena dia tahu tempatnya adalah di dalam surga ya. Sedangkan orang kafir dan munafik ya, mereka akan mendapatkan azab ya. Minimal azabnya itu di dalam kubur adalah kesedihan ya, penyesalan. Kenapa? Karena dia sudah tahu tempatnya kelak di dalam neraka ya. Na'udzubillah min zalik ya. Nah, kemudian ada pula orang yang sukar mengatakan al-islamu dini, Islam agamaku ya. Karena syak, ragu akan kebenaran agama Islam sampai matinya ya. Nah, mudah-mudahan kita semua yakin bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna dina indallahil Islam. Bahwasanya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah agama Islam. Juga ada yang kesulitan berkata Al-Qur'anu imami ya. Al-Quran adalah imamku atau pemimpinku ya. Karena mereka membaca Al-Quran akan tetapi tidak mengambil pelajaran daripadanya ya. Tidak mengerjakan apa yang diperintahkan dan tidak menjauhi apa yang dilarang di dalam ayat-ayatnya. Nah, sehingga mereka ini akan kesusahan kelak untuk menjawab bahwa Al-Quran itulah imamku, pedomanku. Ini akan kesulitan. Untuk itu mari kita senantiasa belajar membaca Al-Quran. Setelah itu kita tingkatkan untuk memahami isi-isinya ya. Kemudian secara bertahap kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Semoga dengan itu Al-Quran bisa menjadi saksi bagi kita kelak bahwa kita termasuk dalam golongan Ahlul Quran. Selain itu ada pula mereka yang tidak bisa mengatakan Al-Ka'batu kiblati ya. Ka'bah adalah kiblatku ya. Karena malasnya mengerjakan sholat ya. Tidak sempurna tumakninah dalam ruku' dan sujudnya ya. Sehingga mereka ini akan kesusahan dalam menjawab pertanyaan malaikat kelak ya. Nah, untuk itu mari kita senantiasa memperbaiki sholat kita, baik kita menjaga waktunya, jangan sampai keluar dari batas waktu yang telah ditentukan ya. Juga kita mencoba untuk memperdalam ilmu fikih tentang sholat ya. Kemudian memperbaiki pula hati kita ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sholat kita, sehingga sholat yang kita laksanakan itu benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan bisa menjadi saksi kelak di dalam kubur kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir ya, ada orang yang sukar atasnya berkata Ibrahimul Khalilu abi ya. Ibrahim al-Khalil bapakku ya. Beliau ini adalah bapak dalam tauhid ya. Sehingga disebut Ibrahimul Khalilu abi ya. Ibrahim al-Khalil adalah bapakku ya. Karena mereka mendengar orang-orang kafir yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang Yahudi atau Nasrani ya. Sehingga memberikan waham ya, keraguan yang sangat padanya ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu juga adalah nabi mereka ya. Namun yang tidak benar adalah bahwa Nabi Ibrahim itu beragama Yahudi atau beragama Nasrani ya. Karena Nabi Ibrahim itu punya agama sendiri ya, yaitu milah Ibrahim ya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman
makana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Ya. Tidaklah Ibrahim itu Yahudi atau Nasrani, akan tetapi ia seorang muslim yang lurus dan tidaklah ia dari golongan orang-orang musyrik. Ya. Jadi sudah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwa Nabi Ibrahim itu tidak beragama Yahudi dan tidak pula beragama Nasrani, ya. Agama yang beliau bawa biasa disebut dengan millah, ya. Millatu Ibrahim, ya, yang bersesuaian atau yang sama dengan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, keterangan Imam Al-Ghazali tersebut menyadarkan kepada kita bagaimanakah nanti kita ketika berhadapan dengan malaikat munkar dan nakir di dalam kubur, ya. Apakah kita sanggup, ya, atau bisa menjawab segala pertanyaan yang diajukan dengan tepat dan lancar, ya, ataukah mulut kita terkunci dan gentar menghadapi ujian tersebut, ya. Oleh karena itu tidak ada jalan lain bagi kita kecuali dengan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak amal soleh, mengucapkan zikir dan kalimat-kalimat thayyibah ketika hidup di dalam dunia, ya, sehingga Allah memberikan kita kematian yang husnul khatimah dengan mengucap kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Namun demikian ada baiknya jika kita dapat mendawamkan, ya, senantiasa mewiridkan bacaan atau zikir yang oleh orang-orang tua dahulu pernah diamalkan oleh mereka, ya, membacanya, ya, yaitu ketika menjelang menutup matanya atau menjelang tidurnya, ya. Nah, mereka sering membaca zikir begini, ya. Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabiyyi wal Islamu dini wal Qur'anu imami wal Ka'batu qiblati wa Ibrahimul Khalilu abi wa tauhidu i'tiqadi wal muslimuna ikhwani wa ana istu wa mutu ala qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang artinya Allah Tuhanku, Muhammad nabiku, Islam agamaku, Al-Quran imamku, Ka'bah kiblatku, Nabi Ibrahim Al-Khalil bapakku, tauhid i'tikadku, semua orang Islam adalah saudaraku, hidup dan matiku di atas kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah amalan orang tua dahulu ketika akan memejamkan matanya ketika mau tidur, ya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan ini, ya, sehingga seandainya kita meninggal, ya, dalam keadaan tidur, ya, kalimat ini sudah terbawa, ya, dalam tidur kita sampai meninggal kita, sehingga kita akan mudah dalam menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir, ya. Tentunya, ya, diiringi ketika kita hidup melaksanakan amal soleh, ya. Jadi bukan karena semata-mata zikir ini lalu kita bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir, ya, tetapi harus diimbangi dengan iman dan takwa yang kita bawa sebelum kita meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Salah hilaf mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.